Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang refleksi atau pencerminan terhadap garis X sama dengan H dan terhadap garis Y sama dengan H. Oke, kita mulai dari refleksi atau pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Oke, yang namanya garis X sama dengan H itu dia pasti garisnya akan sejajar dengan sumbu Y gitu ya. Jadi yang namanya garis X sama dengan H di sini, X sama dengan H itu dia sejajar. Sejajar dengan sumbu X yaitu ya. Sumbu Y, sumbu Y. Nah, dengan sumbu Y. Jadi garisnya kalau di bidang kartesius seperti ini, jadi garisnya seperti ini. Nah, misalkan di sini ada sebuah garis. Nah, dia sejajar dengan sumbu Y. Ini sumbu Y. Ini garis X sama dengan H. Oke, X sama dengan H. X sama dengan H, gitu ya. Nah, jadi X sama dengan ini, garis yang ini, X sama dengan ini adalah cerminnya, gitu, cerminnya. Misalkan gini, kita punya sebuah titik nih, titiknya ada di sini. Oke, titiknya ada di sini, kita kasih nama titik A. Titik A ini, dia mau dicerminkan terhadap garis yang ini, X sama dengan H. Maka nanti bayangannya di mana? Iya, benar, di sini ya. Nah, di sini. Oke, kurang lebih di sini. Nah, inilah titik A aksen bayangannya gitu ya. Nah, seperti itu. Atau misalkan ada titik lagi di sini. Titiknya di sini. Oke, di sebelah sini. Nah, ini titik B. Dia direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis yang ini. X sama dengan H. Jadi X sama dengan ini adalah cerminnya. Maka nanti bayangannya di mana? Benar di sini ya. Nah, inilah B aksennya. Gitu. Nah, misalkan gini. Misalkan lagi ada sebuah garis di sini nih. Oke, masih garis X sama dengan H. Oke, garisnya di sini. Ini X sama dengan, misalkan kita kasih angka aja deh ya. Ini 3. Oke, berarti X sama dengan 3 gitu ya. X sama dengan 3. Misalkan ada sebuah titik di sini. Nah, ada sebuah titik di sini nih. Oke, di sini ya. Titik C. Titik C itu punya titik koordinat. Di sini misalkan 2. Di sini misalkan 2. Oke, berarti titik C itu adalah titik koordinatnya 2,2. 2,2. Gitu ya. Nah, ke sini ya. Nah, 2,2. Gitu. Dia mau direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Maka nanti bayangannya ada di mana? Ada sebelah sini. Nah, ada sebelah sini ya. Nah, kurang lebih sebelah sini. Oke. Ini titik C aksen. X, Y-nya berapa titik koordinatnya? Kita lihat dari sini. 2 ke 3. Oke, dari 2 ke 3. Dia ada berapa langkah? Cuma ada 1 langkah kan ya. 1 langkah. Oke, 1 langkah. Oke, sini ya. Bentar. Oke, di sini ya. Cuma ada 1 langkah. Cuma ada 1 langkah. Berarti ke titik C aksen dari titik cermin ini, dia juga sama. Punya 1 langkah gitu ya. 1 langkah. Oke, ke sini 1 langkah. Gitu. Juga sama 1 langkah. 1 langkah juga. Gitu ya. Nah, berarti titik ini berapa? 2 ke 3 berarti tambah 1 kan? 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1 berarti 4. Nah, maka titik koordinat X-nya itu adalah 4. Nah, 4. Gitu ya. Di sini kan? Nah, 4. Titik Y-nya dia tetap sama. Nah, titik Y-nya sama. Dia masih sama. Yaitu 2. Gitu ya. Jadi, yang berubahnya itu hanya apa? Hanya nilai X-nya aja. Gitu ya. Kalau misalkan direfleksikan terhadap garis X sama dengan H tadi. Dia cuma titik X-nya aja. Nih yang X-nya aja gitu ya. Dirubah hanya titik X-nya aja.
Nah, yang berubah itu hanya titik X-nya aja. Kalau ini berarti titik Y-nya tetap. Y-nya tetap. Di sini 2, di sini juga 2, gitu ya. Jadi kalau dirumuskan, refleksi terhadap garis X sama dengan H, ada sebuah titik A, gitu ya, X, Y, gitu, direfleksikan terhadap X sama dengan H. Nah, X sama dengan H. Maka nanti akan menghasilkan titik A aksen. Titik A aksennya adalah, karena yang berubah itu hanya yang X saja, maka nanti kita punya rumusnya adalah 2 dikali dengan H. 2 dikali dengan H. Dikurangi dengan X-nya. Gitu. Koma, Y-nya tetap. Nah, inilah rumus untuk refleksi terhadap garis X sama dengan H. Gitu ya. Oke, kita kasih kotak. Kita kasih kotak nih. Oke, sip. Gitu ya. Nah, sekarang jika direfleksikannya terhadap garis Y sama dengan H. Oke, dari sini udah bisa kelihatan ya, sebenarnya udah bisa kelihatan. Kalau misalkan direfleksi terhadap garis X sama dengan H, maka yang berubah itu adalah yang X-nya. Y-nya tetap. Nah, sekarang kalau misalkan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, maka yang berubahnya apa? Yang berubahnya adalah yang Y-nya. Gitu ya. Jadi bisa kita rumuskan lagi bahwa titik A, nah titik A, X, Y, jika dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, maka nanti akan menghasilkan titik A aksen. A aksennya apa? X-nya kebalikan dari ini. X-nya dia tetap. Gitu ya. X-nya tetap. Yang berubah adalah yang Y-nya. Maka rumusnya sama dengan ini. 2 dikali dengan H dikurangi dengan Y. Ingat, dikurangi dengan Y, bukan dikurangi dengan X. Gitu ya. Karena yang berubahnya adalah titik Y-nya. Nah, inilah rumusnya. Kita kasih kotak lagi. Oke, kita kasih kotak lagi. Nah, seperti ini. Oke, gitu ya. Kalau percaya kita coba buktikan di sini. Misalkan ini ada sebuah garis nih. Oke, sebuah garis Y sama dengan H. Nah, ini garisnya ya, yang warna apa nih? Warna oranye. Garis Y sama dengan H. Oke, garis Y sama dengan apa? Nah, kalau garis Y sama dengan H itu dia sejajar. Sejajar dengan sumbu apa? Sumbu Y, gitu ya. Sejajar dengan sumbu Y. Sorry, sumbu X. Sumbu X, gitu ya. Nah, dari sini, misalkan ada sebuah titik di sini. Nah, titiknya di sini. Oke ya. Titik apa? Titik D. Titik D. Gitu. Titik D, ini titik D. Kalau dicerminkan ke titik Y sama dengan H, maka titik D aksennya di mana? Di sebelah sini. Ya, D aksen. D aksen. Gitu ya. Coba kita buat pakai sebuah angka deh. Misalkan ini bukan garis Y sama dengan H, tapi garis H-nya kita ganti dengan berapa nih? Kira-kira 4. Oke. H-nya kita ganti dengan 4. Kita hapus dulu. Sama dengan 4. Oke. Ada sebuah titik E di sini. Nah, titik E di sini. Oke, ini titik E. Oke, di sini titik E. Oke, sebentar. Nah, titik E. Titik E ini misalkan punya titik koordinat di sininya berapa ya? 2 aja ya? 2. Oke, 2. Maka X-nya dia punya koordinat 2 dan Y-nya misalkan di sini itu 4. 4 gitu ya, 4. Oh, sorry, bukan di sini ya. Di sini. Nah, di sini ya. 4. Atau 5 deh. 5. Pakai 5. Nah, ini titiknya kan? Nah, ke sini. Nah, gitu. Y sama dengan 4.
Ini X-nya 5, Y-nya 5, gitu ya. Titik E ini mau kita cerminkan ke garis Y sama dengan 4 yang ini. Maka ini kan 4 ya. Nah, ini titik 4, itu dari 5 ke 4 berapa langkah? Cuman 1 langkah. Sama, cuma 1 langkah kan ya? Langkah, maka dari 4, dia bergerak 1 langkah juga ke sini. Gitu ya. 1 langkah. 1 langkah juga. Berarti di sini berapa? 3. Nah, di sini 3, gitu ya. Nah, di sini 3. Gitu. Maka nanti titik E aksen berarti ada di sini. Nah, di sini ya. Kalau dicerminkan, berarti di sini ini titik E aksen. Titik E aksen. Nah, E aksen. Gitu. X-nya berapa nih? X-nya dia tetap 2 sama. Gitu ya. Yang berubah adalah titik Y-nya. Ini titik Y. Gitu ya. Y-nya jadi 3. Biasanya 5 jadi 3. Gitu ya. Nah, ini seperti ini. Gitu ya. Jadi yang berubah itu hanya titik Y-nya aja. Kalau di refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Gitu. Ya. Oke, kita ke contoh soal ya, biar lebih paham. Oke, contoh soal. Misalkan ada sebuah titik. Nah, sebuah titik. Titiknya itu dia berapa ya? 3,4 deh. Nah, 3,4. Direfleksikan. Dia mau direfleksikan atau dicerminkan. Direfleksikan terhadap garis X sama dengan berapa ya? X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2. Kemudian direfleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan 5. Gitu. Maka titik bayangannya ada di mana? Gitu ya. Maka titik bayangannya adalah, nah, oke, gitu ya. Oke, solusi. Oke. Misalkan titik 3,4 ini kita kasih nama titik A. Titik A 3,4. Pertama dia mau direfleksikan terlebih dahulu ke garis X sama dengan 2. Oke, X sama dengan 2. X sama dengan 2. Tuh, maka H-nya adalah 2 ya. Ini H-nya adalah 2. Maka kita dapat titik A aksen kan. A aksennya berapa? Berarti yang rubah adalah yang X-nya aja yang ini. Nah, ini rumusnya ya. 2 dikali dengan berapa? Kali dengan kali dengan H. Berarti 2 kali 2. 2 kali 2 dikurangi dengan X-nya. Nah, ini X-nya. Nah, ini X. Ini adalah Y-nya. Gitu ya. X dan Y yang ini. Kalau ini adalah 2 ini adalah H-nya. Gitu ya. Ini adalah 2 H-nya. H. Gitu. Dikurangi dengan 3, Y-nya tetap. Oke, tulis lagi aja. Y-nya 4. Gitu. Maka nanti kita dapat titik A aksen. A aksennya berapa nih? 2 kali 2 berapa? 4. 4 kurangi 3, 1. 1,4. Gitu. Beres, selesai. Gampang ya? Oke, kemudian direfleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan 5. Maka titik yang ini kita refleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan 5. Maka A aksen 1,5 1,4 direfleksikan kembali terhadap garis
Y sama dengan 5. Nah, 5 ini adalah H-nya, 1 ini adalah X-nya, dan 4 ini adalah Y-nya. Gitu ya. Maka didapatkan titik A double aksen atau bayangannya. Bayangannya adalah rumusnya ini. X-nya tetap. X-nya berapa di sini? 1. Koma. Nah, yang berubah adalah Y-nya, yang ini ya. Maka rumusnya adalah 2 dikali H-nya berapa di sini? H-nya 5. 2 kali 5 dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan Y. Y-nya berarti ini 4. Oke, gitu ya. Maka nanti kita dapat titik A double aksennya adalah 1,2 kali 5, 10. 10 kurangi 4. 6. Gitu. Selesai. Gampang kan ya? Oke. Cukup sampai sini aja dulu. Nanti kita lanjut ke refleksi yang terakhir di video selanjutnya.